warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinus Duratno Putri dengan NIM 2303200039. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Materi ini penting dipelajari karena sistem ekonomi sangat mempengaruhi cara masyarakat memenuhi kebutuhan, mengelola sumber daya, melakukan produksi, distribusi, hingga mencapai kesejahteraan. Dalam berkembangnya dunia mengenal berbagai sistem ekonomi seperti sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Setiap sistem memiliki karakteristik, tujuan, serta prinsip yang berbeda dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Adapun materi yang akan saya bahas meliputi 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 2. Ragam sistem ekonomi dunia. 3. Prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. 4. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat dipahami perbedaan antar sistem ekonomi serta keunggulan dan karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cara atau mekanisme yang digunakan negara dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa. Distribusi. Setiap harga memiliki sistem ekonomi yang berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik masing-masing. Perbedaan sistem ekonomi tersebut menyebabkan adanya perbedaan kebijakan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, pola distribusi pendapatan, hingga peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, sistem ekonomi tidak terbentuk secara tiba-tiba. Sistem ekonomi berkembang melalui proses yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada dalam suatu negara atau masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat berupa ideologi, kondisi sosial, budaya, sumber daya alam, perkembangan teknologi, agama, hingga kebijakan pemerintah. Faktor-faktor inilah yang kemudian menentukan bagaimana suatu negara mengelola perekonomiannya. Pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi menjadi penting karena membantu menjelaskan mengapa suatu negara menggunakan sistem ekonomi tertentu dan bagaimana sistem tersebut berkembang. Selain itu, pemahaman ini juga membantu melihat hubungan antara kondisi masyarakat dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan. Yang pertama ada ideologi negara. Ideologi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi. Ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan nilai, keyakinan, atau pandangan hidup yang menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sistem ekonomi berkaitan dengan cara mengatur kehidupan masyarakat, maka ideologi negara akan sangat menentukan arah kebijakan ekonomi yang diterapkan. Negara yang menganut ideologi kebebasan individu biasanya lebih dekat dengan sistem ekonomi kapitalis. Dengan sistem ini, masyarakat diberikan kebebasan yang luas untuk memiliki harta, menjalankan usaha, dan menentukan aktivitas ekonomi tanpa banyak campur tangan pemerintah. Keuntungan dan persaingan menjadi bagian penting dalam sistem tersebut. Sebaliknya, negara yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan peran pemerintah cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ini, pemerintah memiliki peran besar dalam mengatur distribusi,
sumber daya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi. Sementara itu, negara yang menjadikan nilai agama sebagai dasar kehidupan akan memiliki kecenderungan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berbasis moral dan spiritual, seperti ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, ideologi menjadi faktor penting karena mempengaruhi tujuan ekonomi, kebijakan pemerintah, serta cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, kondisi sosial dan budaya masyarakat. Sistem ekonomi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Budaya merupakan kebiasaan, nilai, dan pola hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap masyarakat memiliki karakter budaya yang berbeda sehingga cara mereka menjalankan kegiatan ekonomi juga berbeda. Masyarakat yang memiliki budaya gotong royong dan solidaritas tinggi cenderung mengutamakan kerjasama dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, masyarakat yang lebih individualis cenderung mengutamakan persaingan dan kepentingan pribadi. Contohnya, masyarakat pedesaan umumnya masih mempertahankan nilai kebersamaan dalam kegiatan ekonomi seperti bertani secara kelompok atau saling membantu saat panen. Hal tersebut berbeda dengan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih kompetitif. Budaya konsumsi juga mempengaruhi sistem ekonomi. Masyarakat dengan pola hidup konsumtif akan memiliki perilaku ekonomi berbeda dibanding masyarakat yang lebih hemat dan produktif. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat termasuk bagian dari kondisi sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan sistem ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah masyarakat menerima inovasi dan perkembangan ekonomi modern. Dengan demikian, kondisi sosial dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap pola produksi, konsumsi, serta distribusi dalam sistem ekonomi. Selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor penting yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Ketersediaan sumber daya alam menentukan potensi ekonomi dan jenis kegiatan ekonomi yang berkembang. Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, hasil tambang, atau lahan pertanian luas biasanya memiliki struktur ekonomi berbeda dibanding negara yang sumber daya alamnya terbatas. Contohnya, negara penghasil minyak cenderung mengembangkan sektor energi sebagai penopang utama ekonomi, sementara negara dengan lahan pertanian luas lebih mengembangkan sektor agraris. Namun, kekayaan sumber daya alam tidak selalu menjamin kesejahteraan apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik. Karena itu, sistem ekonomi juga dipengaruhi kemampuan negara mengelola sumber daya secara efektif. Selain sumber daya alam yang melimpah, keterbatasan sumber daya juga dapat mendorong suatu negara mengembangkan teknologi dan industri yang meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, sumber daya alam menjadi salah satu faktor utama pembentuk sistem ekonomi suatu negara. Selanjutnya itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan besar terhadap sistem ekonomi masyarakat. Perkembangan teknologi mempengaruhi cara produksi dilakukan. Mesin modern membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan penggunaan tenaga manusia secara manual. Selain itu, perkembangan teknologi juga mengubah pola perdagangan. Saat ini masyarakat dapat melakukan transaksi melalui internet tanpa harus bertemu secara langsung.
Munculnya ekonomi digital, perdagangan elektronik, serta pembayaran digital menunjukkan bahwa teknologi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem ekonomi. Negara dengan tingkat teknologi tinggi biasanya memiliki produktivitas ekonomi lebih besar dibanding negara dengan teknologi rendah. Karena itu, kemajuan teknologi menjadi faktor pentingnya yang menentukan perkembangan sistem ekonomi modern. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki peranan besar dalam menentukan arah sistem ekonomi suatu negara. Tingkat campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi dapat berbeda pada setiap negara. Ada negara yang memberikan kebebasan luas kepada pasar, ada pula negara yang mengatur hampir seluruh aktivitas ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah cenderung memiliki campur tangan yang lebih kecil. Sebaliknya, pada sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki peran dominan. Kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan pajak, subsidi, pengendalian harga, pengaturan perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Semua kebijakan tersebut mempengaruhi perkembangan sistem ekonomi masyarakat. Pemerintah juga berperan menjaga stabilitas ekonomi agar inflasi, pengangguran, dan kemiskinan dapat dikendalikan. Selanjutnya ada agama dan nilai moral. Agama menjadi faktor penting yang mempengaruhi sistem ekonomi karena agama mengatur perilaku manusia termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, agama menjadi landasan utama dalam menentukan kegiatan ekonomi yang diperbolehkan maupun dilarang. Contohnya, Islam melarang riba, penipuan, perjudian, dan korupsi. Sebaliknya, Islam mendorong kejujuran, kerja keras, zakat, sedekah, dan tanggung jawab sosial. Nilai moral yang bersifat dari agama berpengaruh terhadap pola konsumsi, perdagangan, dan distribusi kekayaan. Karena itu, masyarakat memiliki nilai agama kuat cenderung menerapkan aktivitas ekonomi yang lebih memperhatikan etika. Selanjutnya ada globalisasi dan hubungan internasional. Perkembangan globalisasi menyebabkan hubungan antar negara semakin erat. Aktivitas ekonomi saat ini tidak hanya berlangsung dalam satu negara tetapi juga antar negara. Perdagangan internasional, investasi asing, serta perkembangan pasar global mempengaruhi sistem ekonomi domestik. Negara harus menyesuaikan kebijakan ekonominya agar mampu bersaing di tingkat internasional. Karena itu, globalisasi menjadi salah satu faktor yang membentuk sistem ekonomi modern. Selanjutnya ada kondisi politik dan stabilitas negara. Keadaan politik juga mempengaruhi sistem ekonomi. Negara dengan kondisi politik stabil biasanya memiliki pertumbuhan ekonomi lebih baik karena investor merasa aman melakukan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, konflik politik dapat menyebabkan penurunan investasi dan terganggunya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas politik sangat penting dalam mendukung perkembangan sistem ekonomi. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ideologi, kondisi sosial budaya, sumber daya alam, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, agama, globalisasi, serta kondisi politik. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan bagaimana suatu negara mengatur aktivitas ekonomi masyarakat.
Perbedaan kondisi pada setiap negara menyebabkan munculnya berbagai sistem ekonomi dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi menjadi penting agar dapat memahami alasan suatu negara menerapkan kebijakan ekonomi tertentu serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu ada ragam sistem ekonomi dunia. Sistem ekonomi merupakan suatu cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat seperti proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda karena dipengaruhi oleh ideologi, kondisi sosial, budaya, sumber daya alam, serta kebijakan pemerintah. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya berbagai ragam sistem ekonomi yang berkembang di dunia. Pada dasarnya, sistem ekonomi dibentuk untuk menjawab persoalan ekonomi, yaitu bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, setiap ekonomi memiliki aturan, tujuan, serta cara pengelolaan sumber daya yang berbeda-beda. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa dunia mengenal beberapa jenis sistem ekonomi utama, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Masing-masing sistem memiliki karakteristik, kelebihan, serta kelemahan tersendiri. Dengan memahami ragam sistem ekonomi dunia, kita dapat mengetahui bagaimana suatu negara mengatur perekonomiannya serta memahami perbedaan prinsip antara satu sistem dengan sistem lainnya. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana dan telah ada sejak zaman dulu. Sistem ini dijalankan berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, serta budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Pada sistem ekonomi tradisional, aktivitas ekonomi umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk memperoleh keuntungan besar. Produksi dilakukan dalam skala kecil dengan menggunakan alat yang masih sederhana. Contoh masyarakat yang menerapkan sistem ekonomi tradisional biasanya ditemukan pada daerah pedesaan atau masyarakat adat yang masih mempertahankan pola hidup tradisional. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat, menggunakan teknologi sederhana, produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, hubungan sosial antar masyarakat masih kuat, sistem barter masih dapat ditemukan. Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Sistem ini memiliki tingkat solidaritas dan gotong royong yang tinggi karena mereka saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, persaingan ekonomi relatif rendah sehingga konflik ekonomi jarang terjadi. Kekurangan sistem ekonomi tradisional yaitu produktivitas cenderung rendah. Karena teknologi yang digunakan masih sederhana. Selain itu, sistem ini sulit berkembang dan kurang mampu mengikuti perkembangan ekonomi modern. Yang kedua yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang menekankan kebebasan individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam sistem ini, individu memiliki hak untuk memiliki harta, menjalankan usaha, dan memperoleh keuntungan. Kapitalisme berkembang berdasarkan
prinsip bahwa pasar bebas dan persaingan akan menciptakan efisiensi ekonomi. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi relatif kecil. Negara yang menerapkan sistem kapitalis biasanya memberikan kebebasan besar kepada sektor swasta untuk mengembangkan usaha. Ciri-ciri sistem kapitalis: yang pertama ada kepemilikan pribadi sangat dominan. Yang kedua, persaingan bebas antar pelaku ekonomi. Yang ketiga, tujuan utama memperoleh keuntungan maksimal. Yang keempat, campur tangan pemerintah terbatas. Yang kelima, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis yaitu sistem kapitalis mendorong inovasi dan kreativitas karena adanya persaingan. Individu termotivasi bekerja lebih keras untuk memperoleh keuntungan sehingga produktivitas meningkat. Selain itu, perkembangan teknologi dan industri cenderung lebih cepat. Kekurangannya, kapitalis sering menyebabkan kesenjangan sosial karena kekayaan lebih mudah terkumpul pada kelompok tertentu. Akibatnya, dapat muncul ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin. Selain itu, persaingan yang terlalu bebas dapat memicu monopoli dan eksploitasi tenaga kerja. Selanjutnya yang ketiga itu ada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang menempatkan pemerintah sebagai pengendali utama kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, sumber daya penting seperti industri besar, energi, dan fasilitas publik umumnya dikuasai negara. Pemerintah berperan mengatur produksi serta distribusi agar kesejahteraan masyarakat lebih merata. Tujuan utamanya sistem ekonomi sosialis adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis: 1. Kepemilikan negara dominan. 2. Pemerintah mengatur kegiatan ekonomi. 3. Distribusi kekayaan diatur negara. 4. Pemerintahan kepentingan bersama lebih diutamakan dan persaingan ekonomi terbatas. Kelebihan sistem ekonomi sosialis: sistem ini mampu mengurangi kesenjangan sosial karena pemerintah mengatur distribusi sumber daya secara lebih merata. Selain itu, kebutuhan dasar masyarakat cenderung lebih terjamin. Kekurangan sistem ekonomi sosialis: kurangnya persaingan dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk berinovasi dan bekerja lebih produktif. Campur tangan pemerintah yang terlalu besar juga dapat menyebabkan birokrasi yang lambat. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah sektor swasta sama-sama memiliki peran dalam aktivitas ekonomi. Pemerintah mengendalikan sektor pentingnya yang berkaitan dengan kepentingan umum, sedangkan masyarakat tetap diberi kebebasan menjalankan usaha. Banyak negara modern menggunakan sistem ekonomi campuran karena dianggap lebih fleksibel. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran: yang pertama, peran pemerintah dan swasta berjalan bersama. Kedua, kebebasan ekonomi tetap ada. Ketiga, pemerintah mengatur sektor strategis dan persaingan ekonomi dikendalikan. Kelebihan sistem ekonomi campuran:
Sistem ini berusaha menyeimbangkan kebebasan individu dengan perlindungan sosial dari pemerintah. Selain itu, ketimpangan ekonomi dapat dikurangi tanpa menghilangkan motivasi masyarakat untuk berkembang. Kekurangan sistem ekonomi campuran ini yaitu campur tangan pemerintah yang berlebihan dapat menghambat pasar. Sebaliknya, jika terlalu sedikit maka dapat memicu ketimpangan. Sistem selanjutnya itu ada sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan nilai keadilan, keseimbangan, bertanggung jawab sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan cara halal dan memberi manfaat. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menjunjung keadilan ekonomi. Yang ketiga, menghindari riba dan penipuan. Yang keempat, mengutamakan keseimbangan sosial. Dan yang kelima, ada memiliki instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kelebihan sistem ekonomi Islam. Ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Selain itu, sistem ini menghubungkan aktivitas ekonomi dan nilai moral, sehingga lebih memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Kekurangan atau tantangan dalam ekonomi syariah, yaitu penerapan ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat dan pengaruh sistem ekonomi global. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai ragam sistem ekonomi yang berkembang di dunia, yaitu sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan ekonomi Islam. Setiap sistem memiliki prinsip, tujuan, kelebihan, serta kelemahan masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat dengan ideologi yang dianut. Sistem ekonomi tradisional lebih menekankan kebiasaan masyarakat. Sistem kapitalis berfokus pada kebebasan individu dan keuntungan. Sistem pemerintah, sistem campuran, menggabungkan. Sistem sosialis mengutamakan pemerataan melalui peran pemerintah. Sistem campuran menggabungkan keduanya, sedangkan ekonomi Islam berlandaskan nilai syariah dengan tujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Pemahaman mengenai ragam sistem ekonomi sangat penting agar dapat melihat perbedaan cara setiap negara mengelola sumber daya serta memahami posisi ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Setiap individu melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti bekerja, membeli barang, menjual produk, melakukan investasi, hingga mengelola sumber daya agar aktivitas tersebut berjalan dengan baik. Setiap
Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang dijadikan pedoman dalam mengatur perekonomian masyarakat. Sistem ekonomi muncul karena setiap negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai kepemilikan harta, kebebasan individu, distribusi kekayaan, serta peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan cara pandang tersebut melahirkan berbagai sistem ekonomi yang berkembang di dunia, di antaranya sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ketiga sistem ekonomi tersebut memiliki prinsip dasar yang berbeda. Sistem ekonomi kapitalis lebih mengutamakan kebebasan individu dan keuntungan pribadi. Sistem ekonomi sosialis lebih menekankan pemerataan kesejahteraan melalui campur tangan pemerintah. Sementara itu, ekonomi Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai agama. Memahami prinsip dari masing-masing sistem ekonomi menjadi penting karena membantu mengetahui bagaimana suatu negara menjalankan kebijakan ekonominya serta memahami dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, ada prinsip ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang berkembang berdasarkan prinsip kebebasan individu dan kepemilikan pribadi. Sistem ini muncul dari pemikiran bahwa manusia akan bekerja lebih produktif apabila diberi kebebasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kapitalisme berkembang pesat terutama setelah revolusi industri dan menjadi sistem ekonomi yang digunakan di banyak negara maju. 1. Kebebasan individu sebagai dasar utama. Prinsip utama ekonomi kapitalis adalah kebebasan individu. Setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan, menjalankan usaha, memiliki modal, melakukan investasi, dan menentukan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan kapitalisme, kebebasan akan mendorong masyarakat bekerja lebih keras karena memiliki kesempatan memperoleh keuntungan. Contohnya, seseorang bebas membuka perusahaan, menentukan harga produk, maupun mengembangkan usaha sesuai kemampuannya. Kebebasan ini dianggap mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila kebebasan tidak diimbangi pengawasan, dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Yang kedua yaitu hak milik pribadi sangat dihargai. Ekonomi kapitalisme menganggap kepemilikan pribadi sebagai hak dasar individu. Seseorang bebas memiliki tanah, bangunan, perusahaan, modal usaha, serta aset ekonomi. Hak kepemilikan pribadi dipercaya mampu meningkatkan motivasi seseorang untuk bekerja keras, karena semakin besar usaha yang dilakukan, semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh. 3. Persaingan bebas. Dalam ekonomi kapitalisme, persaingan dianggap penting untuk menciptakan efisiensi. Persaingan mendorong perusahaan meningkatkan kualitas, menciptakan inovasi, memberikan harga lebih baik. Contohnya, persaingan antar perusahaan teknologi menyebabkan perkembangan produk menjadi lebih cepat. Namun, persaingan yang terlalu tinggi dapat memunculkan monopoli oleh kelompok bermodal besar. Yang keempat, ada keuntungan maksimal sebagai tujuan ekonomi. Ekonomi kapitalisme menempatkan laba atau keuntungan sebagai tujuan utama.
Keberhasilan usaha biasanya diukur dari besar pendapatan, pertumbuhan modal, keuntungan perusahaan. Akibatnya, terkadang aspek sosial kurang diperhatikan. Yang kelima, campur tangan pemerintah terbatas. Pemerintah hanya berperan menjaga stabilitas dan membuat aturan umum. Harga barang lebih banyak ditentukan pasar melalui permintaan penawaran. Dampak positif kapitalisme menghasilkan pertumbuhan industri yang cepat, inovasi tinggi, teknologi berkembang, dan produktivitas meningkat. Dampak negatif kapitalisme yaitu kesenjangan kaya dan miskin, eksploitasi tenaga kerja, monopoli, dan ketidakmerataan kesejahteraan. Selanjutnya ada prinsip ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis berkembang sebagai bentuk kritik terhadap kapitalisme. Sistem ini muncul karena adanya anggapan bahwa kebebasan ekonomi berlebihan menyebabkan ketidakadilan sosial. Karena itu, sosialisme menempatkan negara sebagai pihak utama dalam mengatur perekonomian. Yang pertama ada kepemilikan negara terhadap sumber daya penting. Dalam ekonomi sosialis, sektor penting dikelola pemerintah. Contohnya energi, transportasi, industri strategis, dan sumber daya alam. Tujuannya agar sumber daya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan. Tujuan utama sosialisme yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemerintah berusaha memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, misalnya pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Campur tangan pemerintah tinggi. Pemerintah mengatur produksi, distribusi, harga, dan upah. Hal ini dilakukan agar ekonomi lebih stabil. Yang keempat ada kepentingan bersama lebih penting. Ekonomi sosialis mengutamakan kesejahteraan masyarakat dibandingkan keuntungan individu. Prinsip ini bertujuan menciptakan solidaritas sosial. Yang kelima ada persaingan ekonomi dibatasi. Persaingan bebas dianggap dapat menciptakan ketimpangan. Karena itu, pemerintah lebih banyak mengendalikan aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada dampak positif sosialisme. Yang pertama ada ketimbangan ekonomi lebih kecil, yang kedua pemerataan kesejahteraan, dan yang ketiga ada pelayanan publik lebih terjamin. Dampak negatifnya yaitu produktivitas menurun, kurang inovatif, dan ketergantungan pada pemerintah tinggi. Selanjutnya ada prinsip ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang berusaha menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Ekonomi Islam tidak hanya membahas keuntungan, tetapi juga moral, tanggung jawab sosial, dan keberkahan. Yang pertama ada prinsip tauhid. Tauhid berarti meyakini bahwa seluruh kekayaan pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola. Pemahaman ini membuat aktivitas ekonomi lebih bertanggung jawab. Yang kedua, prinsip khalifah. Manusia dipandang sebagai khalifah atau pengelola bumi. Karena itu, manusia bertanggung jawab mengelola sumber daya, menjaga lingkungan, dan menghindari kerusakan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Keadilan menjadi prinsip utama ekonomi Islam. Islam melarang riba, penipuan, korupsi, monopoli, dan eksploitasi. Tujuannya menciptakan keseimbangan ekonomi. Yang keempat, kebebasan dengan tanggung jawab.
Islam memberikan kebebasan berusaha, namun kebebasan tersebut dibatasi aturan syariah. Contohnya, boleh berdagang tetapi tidak boleh menipu, boleh memperoleh keuntungan tetapi tidak boleh merugikan orang lain. Yang kelima itu ada kepemilikan harta sebagai amanah. Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi kepemilikan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab. Harta tidak boleh hanya dinikmati sendiri. Yang keenam ada keseimbangan atau tawazun. Ekonomi Islam dalam menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat, antara materi dan spiritual. Yang ketujuh, kepedulian sosial. Islam memiliki instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. Instrumen tersebut membantu pemerataan ekonomi. Yang kedelapan ada aktivitas ekonomi sebagai ibadah. Bekerja, berdagang, maupun bertani dapat bernilai ibadah apabila dilakukan secara halal. Hal ini menjadi pembeda utama ekonomi Islam. Yang kesembilan ada tujuan akhir atau falah. Falah berarti kesejahteraan dunia dan akhirat. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari kekayaan tetapi juga dari keberkahan hidup. Analisis perbedaan kapitalisme lebih unggul dalam inovasi tetapi berpotensi menghasilkan kesenjangan. Sedangkan sosialisme lebih merata tetapi terkadang mengurangi kreativitas masyarakat. Sedangkan ekonomi Islam mencoba mengambil sisi positif keduanya dengan tetap menjaga nilai moral dan keadilan. Karena itu, ekonomi Islam sering dipandang sebagai sistem ekonomi yang menyeimbangkan kepentingan individu dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kapitalisme, sosialis, dan Islam memiliki prinsip berbeda dalam mengatur aktivitas ekonomi. Kapitalisme menekankan kebebasan individu dan keuntungan maksimal. Sosialisme berfokus pada pemerataan melalui campur tangan pemerintah, sedangkan ekonomi Islam menyeimbangkan kebebasan ekonomi dengan tanggung jawab moral serta nilai agama. Ekonomi Islam memiliki ciri khas berupa prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, serta orientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kehidupan yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Selanjutnya ada 4 prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam dengan pedoman pada Al-Quran dan hadis. Sistem ini hadir sebagai salah satu alternatif dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, praktik riba, monopoli, serta distribusi kekayaan yang tidak merata. Berbeda dengan sistem ekonomi lain yang umumnya berfokus pada keuntungan atau pertumbuhan ekonomi semata. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, kepentingan individu dan masyarakat, serta kehidupan dunia dan akhirat. Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai upaya memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, seluruh kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai prinsip syariah, mengutamakan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta memberi manfaat bagi masyarakat. Prinsip ekonomi syariah menjadi dasar dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi, sedangkan ciri utama ekonomi syariah merupakan karakteristik yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Pemahaman mengenai prinsip dan ciri utama ekonomi syariah penting karena membantu memahami tujuan ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip utama ekonomi syariah. 1. Prinsip tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip pertama dan paling mendasar dalam ekonomi syariah adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan pemilik mutlak seluruh alam semesta beserta isinya. Dalam konteks ekonomi, prinsip tauhid mengajarkan bahwa seluruh harta, kekayaan, dan sumber daya yang dimiliki manusia pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya secara baik. Pemahaman ini menyebabkan seseorang tidak menggunakan harta secara berlebihan, tidak melakukan kecurangan, serta lebih bertanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Tauhid juga mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya berasal dari usaha manusia, tetapi juga karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam Islam selalu dikaitkan dengan tanggung jawab moral dan spiritual. 2. Prinsip keadilan. Keadilan menjadi salah satu prinsip paling penting dalam ekonomi syariah. Islam menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil tanpa merugikan pihak lain. Prinsip keadilan terlihat dalam berbagai aturan ekonomi Islam, seperti larangan riba, penipuan, monopoli, korupsi, manipulasi harga, dan eksploitasi tenaga kerja. Tujuan prinsip keadilan adalah menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Keadilan dan dalam ekonomi syariah tidak berarti semua orang harus memiliki kekayaan yang sama, tetapi setiap individu memperoleh hak sesuai usaha dan kebutuhannya. 3. Prinsip khalifah atau tanggung jawab manusia. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara bijaksana dan menjaga keseimbangan lingkungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh merusak alam maupun merugikan masyarakat. Karena itu, ekonomi syariah mendorong pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan agar dapat dinikmati generasi berikutnya. Yang keempat yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti berdagang, berinvestasi, dan menjalankan usaha. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus sesuai dengan aturan syariah. Contohnya, seseorang diperbolehkan memperoleh keuntungan tetapi tidak boleh melalui praktik riba atau penipuan. Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Yang kelima, prinsip keseimbangan. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Keseimbangan tersebut meliputi keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi kekayaan tersebut harus dimanfaatkan secara baik dan memberi manfaat bagi orang lain.
prinsip persaudaraan dan solidaritas sosial. Ekonomi syariah mendorong terciptanya kepedulian antar masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip solidaritas menunjukkan bahwa kesejahteraan individu tidak boleh dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri utama ekonomi syariah. Selain memiliki prinsip dasar, ekonomi syariah juga mempunyai karakteristik yang membedakannya dari sistem ekonomi lain. Berlandaskan Al-Quran dan hadis, ciri utama ekonomi syariah adalah seluruh aturan dan aktivitas ekonomi bersumber dari ajaran Islam. Karena itu, ekonomi syariah memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan maupun dilarang. 2. Aktivitas ekonomi bernilai ibadah. Dalam ekonomi syariah, bekerja dan mencari nafkah dipandang sebagai ibadah apabila dilakukan secara halal. Pandangan ini membuat aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai spiritual. 3. Larangan riba. Ekonomi syariah melarang praktik riba karena dianggap merugikan dan menyebabkan ketidakadilan. Larangan riba menjadi salah satu ciri paling khas yang membedakan ekonomi syariah dari ekonomi konvensional. 4. Mengutamakan kejujuran dan etika bisnis. Ekonomi syariah sangat menekankan kejujuran dalam transaksi. Praktik seperti penipuan, manipulasi, kecurangan dilarang dalam aktivitas ekonomi. 5. Mengutamakan kesejahteraan bersama. Tujuan ekonomi syariah bukan hanya keuntungan pribadi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ekonomi syariah mendukung pemerataan distribusi kekayaan. Yang keenam, kepemilikan harta bersifat amanah. Islam mengakui hak milik pribadi, namun kepemilikan tersebut tidak mutlak. Harta dipandang sebagai amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. 7. Distribusi kekayaan lebih merata. Ekonomi syariah memiliki mekanisme distribusi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya mengurangi kesenjangan ekonomi. 8. Menolak monopoli dan eksploitasi. Ekonomi syariah tidak membenarkan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat demi keuntungan kelompok tertentu. 9. Berorientasi pada falah. Falah berarti kesejahteraan dan keberhasilan hidup di dunia serta akhirat. Konsep falah menjadi tujuan akhir ekonomi syariah. Keberhasilan tidak hanya diukur dari kekayaan, tetapi juga keberkahan dan manfaat yang diberikan. Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan. Prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas. Dalam berdagang, jujur dan tidak menipu. Dalam konsumsi, tidak boros. Dalam investasi, memilih usaha halal. Dalam usaha, menghindari riba. Dalam distribusi, membantu masyarakat melalui zakat dan sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya diterapkan di lembaga keuangan syariah, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dengan prinsip utama berupa tauhid, keadilan, tanggung jawab, keseimbangan, serta solidaritas sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan nilai syariah. Selain itu, ekonomi syariah memiliki ciri khas seperti larangan riba, aktivitas ekonomi sebagai ibadah, kepedulian sosial, distribusi kekayaan yang lebih merata, serta orientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah dapat dipahami bahwa sistem ekonomi merupakan cara yang digunakan untuk negara atau masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.
barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem ekonomi yang diterapkan setiap negara tidak berbentuk secara langsung, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, kondisi sosial budaya, sumber daya alam, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintahan, agama, serta kondisi politik dan globalisasi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam cara setiap negara mengelola perekonomiannya. Dari pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem ekonomi dapat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal suatu negara. Ideologi menentukan arah kebijakan ekonomi. Budaya masyarakat mempengaruhi perilaku ekonomi. Sumber daya alam menentukan potensi ekonomi, sedangkan teknologi dan kebijakan pemerintahan mempengaruhi perkembangan serta efisiensi kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi setiap negara itu memiliki karakteristik yang berbeda sesuai kondisi yang dimiliki. Dalam ragam sistem ekonomi dunia menunjukkan bahwa terdapat berbagai sistem ekonomi yang berkembang, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran, serta sistem ekonomi Islam. Masing-masing sistem memiliki tujuan, prinsip, serta kelebihan dan kelemahan tersendiri. Sistem ekonomi tradisional berorientasi pada kebiasaan masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu dan keuntungan. Sistem ekonomi sosialis mengutamakan pemerataan melalui peran pemerintah, sedangkan sistem ekonomi campuran berusaha menggabungkan unsur kapitalis dan sosialisme. Adapun ekonomi Islam hadir dengan pendekatan yang terintegrasikan aspek ekonomi sosial, moral, dan spiritual. Prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam dapat dipahami bahwa ketiga sistem tersebut memiliki perbedaan mendasar. Ekonomi kapitalis berfokus pada kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan keuntungan maksimal. Ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek moral, keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Ekonomi syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan serta masyarakat, serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan ekonomi menurut pandangan Islam tidak hanya diukur dari besarnya kekayaan atau keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana harta tersebut diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan sehingga memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan menjadi sarana mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemaparan materi mengenai perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, ragam sistem ekonomi dunia, prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam, serta prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap ekonomi memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Namun, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh karena tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga nilai moral, sosial, dan spiritual dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang adil, bertanggung jawab, serta sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, diharapkan materi ini dapat menjadi dasar untuk memahami perkembangan ekonomi syariah yang saat ini semakin berkembang di berbagai bidang,
baik perbankan, bisnis, investasi, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penambahan pemahaman di masa mendatang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.